Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini dan siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangkaian kajian kitab Al-Awasim Minal Qawasim, buah karya Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah tabaraka ta'ala. Yang kitab ini adalah upaya meluruskan sejarah yang telah disimpangkan terhadap sejarah para sahabat Ridwanullah alaihim ketika terjadi fitnah sejak masa pemerintahan Utsman, kemudian berlanjut dengan pemerintahan Ali, ya Muawiyah, dan tibalah kita membahas tentang pemerintahan putranya Muawiyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, yang juga sebagian orang dalam Muawiyah ini berlebih-lebihan dalam mencelanya, bahkan sebagian mengkafirkannya. Yakni maksudnya dalam Yazid bin Muawiyah. Jadi sikap manusia terhadap Yazid bin Muawiyah dibagi para ulama menjadi 3 bagian. Ada satu kelompok yang mengkafirkan Yazid bin Muawiyah. Tentunya kelompok ini ya adalah kelompok yang ringan mengkafirkan mengkafirkan Yazid bin Muawiyah. Karena mereka lebih daripada itu bukan hanya mengkafirkan Yazid bin Muawiyah, bahkan mengkafirkan kibarus sahabah. Mengkafirkan Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan lain-lainnya. Mereka lah kaum Rafidhah. Ada kelompok lain yang berbeda dengan kelompok ini sebaliknya, yang begitu mengkultuskan Yazid bin Muawiyah, menyatakan Yazid bin Muawiyah adalah orang yang penuh dengan keberkahan, kesucian, ya tak ada padanya celah dan seterusnya. Ini adalah golongan kedua, perkataan dan pendapat yang kedua, yang berlebihan dalam mengkultuskan Yazid bin Muawiyah. Dia orang yang penuh berkah dan seterusnya. Adapun yang ketiga, inilah yakni pendapat yang pertengahan, dan ini kebanyakan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang Yazid bin Muawiyah. Yazid, sebagian besar daripada mereka mengatakan bahwa Yazid ini adalah raja, malikun minal muluk, raja daripada raja-raja, yang dia adalah manusia yang memiliki berbagai macam bentuk kekurangan kekhilafan. Ya, dia hanyalah raja daripada raja-raja biasa, ya, yang memiliki kekurangan, memiliki berbagai macam bentuk yakni kekhilafan dan seterusnya. Dan ini ya pandangan yang ketiga yang menganggap dia adalah raja daripada raja-raja kaum muslimin lainnya. Mereka pun dalam hal ini berbeda pandangan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Yazid ini adalah orang yang layak dicela, ya, karena berbagai macam kebijakan-kebijakannya. Sebagian mengatakan ya Yazid ini adalah orang yang tak perlu kita cela, dan kita tak perlu memujinya setinggi-tingginya. Dan ini pendapat kebanyakan mayoritas Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Yazid mimman la nuhibbuhu. Yazid bukanlah orang yang termasuk golongan orang-orang yang kita cintai. Ya, wa mimman la nasubbuhu, tapi dia juga tidak layak untuk kita cela. Subhanallah, dan inilah pendapat yang paling pertengahan, pendapat yang fair, ya. Karena memang pada hakikatnya demikian adanya. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ya belum keluar lagi dari pembahasan tentang kisah terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Bahwasanya pembunuhan ini semuanya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Dan sebenarnya Al-Imam Al-Husain bin Ali ya juga adalah seorang sahabat yang berijtihad dan ijtihadnya keliru. Dia khilaf dalam berijtihad, dan sesungguhnya ijtihad Husain ini banyak sekali diingkari oleh para sahabat-sahabat senior. Subhanallah. Diingkari oleh Ibnu Abbas, diingkari oleh Ibnu Umar. Ijtihadnya ini, ya. Dan kita banyak menyaksikan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana diriwayatkan ya Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka taala anhuma mengingatkan jauh-jauh hari Yazid agar tidak keluar
agar mengingatkan jauh-jauh hari, yakni Al-Husain agar tidak keluar dari ketaatan kepada Yazid. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, yakni Muawiyah telah mengangkat putranya Yazid 5 tahun sebelum ia wafat sebagai penggantinya kelak setelah dia wafat. Ketika itu telah berubahlah sistem dalam Islam, ya, khilafah Rashidah berubahlah menjadi eh, al-mulk, ya, kerajaan al-mulkiyah, di mana Muawiyah radhiyallahu anhu mewariskan kepada putranya Yazid untuk menjadi penggantinya sebagai khalifah. Dari sanalah muncul berbagai macam bentuk, ya, perselisihan. Sebagian sahabat ada yang tak setuju, di antaranya adalah Ibnu Zubair, ya, dan Al-Husain bin Ali. Mereka tak setuju dalam hal ini. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang di Irak yang menghasut Al-Husain bin Ali. Orang-orang Kufah menghasut Al-Husain bin Ali. Mereka mengirim berbagai macam surat kepada Husain bin Ali. Mereka mengatakan kami tak pernah merasa membaiat yang namanya Yazid bin Muawiyah. Kami tak rela dia menjadi amir kami, menjadi khalifah kami. Kami hanya rela engkaulah menjadi khalifah kami. Karena itu pergilah kemari, ya, kami siap membaiatmu untuk menjadi penguasa. Ya, sebagaimana kita ketahui pada masa Muawiyah, sebelum Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah kekuasaan setelah wafatnya Ali, ya, kita ketahui di Syam ada kerajaan besar. Ya, ada kekuasaan besar di bawah Muawiyah bertahun-tahun. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, dia menguasai sebagian besar wilayah kaum muslimin tapi tidak menguasai Syam. Setelah Hasan menyerahkan kepada Al-Imam, yakni setelah Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah karena perintah Nabi yang mulia, karena yakni mengambil inspirasi daripada sabda Nabi yang mulia SAW yang berkata, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin dan semoga Allah menyatukan dengannya dua kelompok besar dari kubu kaum muslimin. Maka Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah itu hanya satu kekuasaan saja, ya. Ketika itu disebut dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan, tak ada perselisihan di mana-mana. Islam pun semakin berkibar benderanya, semakin tersebar di mana-mana. Ketika Muawiyah wafat 5 tahun sebelumnya, dia telah tuliskan wasiat agar putranya yang menjabat sebagai penggantinya sebagai khalifah. Dari sinilah mulai terjadi, ya, di antara sebagian kecil sahabat, ya, ketidaksetujuan, di antaranya Abdullah bin Zubair dan Husain. Jadi Husain menganggap ini adalah suatu hal yang tak benar dalam Islam dan dia ingin meluruskan ini, ya. Maka dia, ya, menyambut keinginan orang-orang di Kufah agar dia berangkat ke Kufah, dan sebelumnya dia telah berangkatkan, dia tutup seorang daripada kerabatnya bernama Muslim bin Aqil. Dan sebagaimana kisah yang kita ketahui, ternyata sampai di sana Muslim bin Aqil dikhianati oleh orang-orang Kufah. Bahkan mereka menyerahkan Muslim bin Aqil kepada Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga akhirnya Muslim bin Aqil pun terbunuh. Dan dia sempat memberikan wasiat dengan surat kepada Husain agar jangan berangkat. Sesungguhnya dia telah ditipu dan akan ditipu pula lah Husain. Tapi Husain tetap, ya, berkeras melanjutkan perjalanannya sehingga terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Karbala. Allahu Akbar. Semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Sehingga akhirnya berdampak terbunuhlah Husain. Karena Husain tak mau disuruh untuk, ya, berhukum di bawah Ubaidillah bin Ziyad yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Kufah dan Basrah. Al-Husain tetap, ya, bersikeras untuk, ya, tidak tunduk kepada keputusan Ubaidillah bin Ziyad sehingga akhirnya, ya, terjadilah ketika itu pertempuran. Al-Husain, ya, akhirnya diperangi oleh orang banyak. Dan sesungguhnya hal itu, ya, terjadi karena memang Al-Husain sendiri memang tidak mau tunduk kepada keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya terbunuhlah Husain sebagaimana kita ketahui, ya, dan dipenggallah kepalanya. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah terbunuhnya Husain ini dengan perintah Yazid bin Muawiyah? Jawabannya tak benar. Yazid tak pernah memerintahkan agar membunuh Husain. Subhanallah. Ya.
Bahkan betapa sedihnya Yazid ketika mendengar Al-Husain terbunuh. Ya, dia berlinangan air mata ketika dibawakan kepadanya kepala Al-Husain bin Ali. Dan dia berkata kepada orang membawa kepala Husain bin Ali, ya, laqad kuntu arda min ta'atikum biduni qatl Husain. Sesungguhnya aku rela di antara bentuk ketaatan kalian patuh kepada aku bukan dengan harus membunuh Husain. La'anallah ibnu Ubaidillah. Semoga Allah melaknat yakni ya, Ibnu Ubaidillah, ya. Amma wallahi law anni sahibuhu la'afautu anhu, andai kata aku yang dia minta, pasti aku akan maafkan. Farahimallahu Husain, semoga Allah merahmati Husain. Ini perkataan Yazid bin Muawiyah ketika dibawakan kepala Husain kepada dirinya. Subhanallah. Apa kata dia? Demi Allah Husain, andai kata kamilah yang bersamamu kala itu, pasti kami tak akan bunuh engkau. Ya. Kemudian dia panggil ketika itu putra Husain yang paling kecil, Ali As-Saghir. Ya, dia panggil juga seluruh keluarga Husain dari kaum wanitanya. Ya, semuanya dimasukkan ke dalam istana, dimuliakan. Dan dia berkata kepada Ali, ya bin Husain, ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya ayahmu yang memutuskan silaturahmi denganku, dan dia yang tak mengenali hakku, dan dia ingin mengambil kekuasaan dariku. Maka kau lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir baginya. Ya. Dan dia berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya, seluruh keluarga Husain benar-benar dia rawat, dia jaga, dia muliakan. Bahkan dia tak pernah makan ketika itu kecuali bersama ya keluarga Husain. Tak pernah makan sendiri. Ya, kemudian setelah beberapa saat di Syam, dia perintahkan agar An-Nu'man bin Bashir membawa seluruh warga Husain ini kembali ke kota Madinah dengan kehormatan, agar dikembalikan ke kota Madinah. Subhanallah. Bahkan ketika Ali bin Husain ingin keluar meninggalkan negeri Syam, maka dia berkata kepada Ali bin Husain, la'anallah ibnu Marjanah, semoga Allah melaknat ibnu Marjanah, ama wallahi law anni sahibuhu ma sa'alani khaslatan illa a'taituha. Ya, demi Allah andai kata aku yang diminta Husain kala itu. Ya, 3 perkara diminta Husain. Yaitu pertama, izinkan dia berangkat ke tempat Muawiyah. Atau yang kedua, perkara yang kedua, izinkan dia pergi kemanapun dia mau pergi, menjaga wilayah kaum muslimin, mengikuti para pejuang. Ya, yang ketiga, izinkan dia kembali ke kota Madinah. Tapi semuanya ditolak oleh Ibnu Marjanah. Berkata ketika itu Yazid, kalau aku yang diminta Husain, maka aku akan kabulkan apa yang dia mau. Subhanallah. Kemudian dia berkata, pasti aku akan berusaha menjaga agar dia tidak terbunuh, walau dengan harus mengorbankan putra-putraku. Ini perkataan Yazid bin Muawiyah. Tidak sejelek apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Bani Umayyah. Subhanallah. Apa kata Yazid? Tetapi semuanya telah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau wahai Ali bin Husain, tulislah kepadaku apa yang kau inginkan berupa hajat-hajatmu. Aku akan berusaha untuk mensupport, membantu apapun yang kau inginkan. Subhanallah. Ibnu Qutaybah meriwayatkan ketika dimasukkan kepala Al-Husain ke dalam istana, menangislah Yazid bin Muawiyah. Begitu dahsyat sehingga disebutkan hampir-hampir rasanya nyawanya lepas karena tangisannya. Bahkan penduduk Syam pun menangisi atas apa yang telah terjadi. Bahkan Al-Mas'udi meriwayatkan dari Ibnu Ziyad, meriwayatkan bahwa Ibnu Ziyad, pemerintah ketika itu yang menjabat gubernur di Kufah, juga dia berkata keras kepada orang yang membunuh Husain. Apa dia katakan kepada pembunuh Husain? Ya, sesungguhnya Husain adalah sebaik-baik manusia. Bapaknya paling baik dan ibunya paling baik, kakeknya paling baik. Ya, bagaimana kau bunuh dia? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad pun marah kepada yang membunuh Husain. Dia perintahkan agar dipenggal kepalanya. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Yazid termasuk ke dalam orang-orang yang membunuh Husain? Ya. Yang benar bahwasanya Yazid tidak ada sedikit pun ya campur tangan dalam pembunuhan Husain. Tidak dia suruh untuk membunuh Husain, ya. Subhanallah. Dia hanya mengatakan agar Husain dihalangi agar jangan sampai ke kota Kufah.
Subhanallah. Dan dia seorang penguasa. Dan seorang penguasa berkuasa untuk melarang orang-orang yang sekiranya dapat membuat terjadinya kekacauan. Dan dia melihat andai kata dibiarkan Al-Husain sampai ke Kufah, berkumpul dengan orang-orang Kufah, boleh jadi terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan. Karena itulah dia berusaha untuk memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad agar menghalangi Husain sampai ke sana. Hanya sampai di sana. Bukan sampai pada tingkat membunuh dan seterusnya. Subhanallah. Dan apa yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad juga ditinjau dari sisi siasat syariah adalah tindakan yang benar. Karena ketika itu Husain memang menyelisihi apa-apa yang telah disebutkan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mau tunduk kepada penguasa yang sah, khalifah yang sah. Subhanallah. Maka kita akan baca ikhwati fillah rahimakumullah pada halaman 244 apa yang terjadi ini. Berkata Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa ma kharaja ilaiha ahadun illa bita'wil. Pada halaman 244 berkata Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi, wa ma kharaja ilaiha ahadun illa bita'wil. Tidaklah keluar daripada pasukan-pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Di sana ada sebagian daripada tabi'in, bahkan sahabat, kecuali dengan adanya takwil. Mereka memiliki landasan hujah argumen. Itu yang membuat mereka berani untuk menahan Husain. Bahkan sampai pada tingkat terjadi peperangan, tatkala Husain memerangi mereka, mereka pun terpaksa memerangi Husain. Wala qataluhu illa bima sami'u min jaddihil muhaimin. Al-Rusul, mereka tidaklah pernah berani untuk memerangi Husain kecuali karena mereka memiliki argumen hujjah yang mereka dengar langsung dari kakeknya Husain. Siapa dia? Dialah Rasulullah SAW yang menjadi saksi para Rasul-Rasul sebelumnya. Al-Mukhbir bifasadil hal. Rasul tersebut telah memberitahukan kakeknya Husain akan terjadi berbagai macam kerusakan. Al-Muhadzir 'anil dukhuli fil fitan, di mana kakek daripada Husain, Rasulullah SAW, mengingatkan agar jangan sampai orang ikut-ikutan masuk dalam fitnah. Subhanallah. Wa aqwaluhu fi dzalika katsiratun, dan banyak sekali sebenarnya perkataan Rasulullah SAW agar orang menjauhi fitnah. Jangan mendekati fitnah, apalagi menjadi sebab fitnah dengannya berpecah belah kaum muslimin. Minha, di antara perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi argumen orang-orang yang menahan Husain adalah ma rawa Muslimun an Ziyad bin Alaqah an Arfajah ibn Shuraih. Riwayat yang diriwayatkan Muslim dari Ziyad bin Alaqah dari Arfajah bin Shuraih, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innahu satakunu hanatun wa hanatun. Sesungguhnya kelak akan terjadi berbagai macam kerusakan dan fitnah. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah. Sesungguhnya kelak akan muncul berbagai macam ragam fitnah, kerusakan, kondisi kacau balau, kekacauan. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah. Barang siapa ingin memecah belah urusan umat ini yang bersatu, wahya jami'un. Umat ini bersatu dan ada orang ingin memecah belah sehingga terpecah belahlah kaum muslimin. Fadribuhu bis-sayfi, kata Rasulullah SAW, maka pancunglah dia dengan pedang, perangi dia dengan pedang, kainan man kana, siapapun orangnya. Ini perkataan Nabi yang mulia SAW yang menjadi dasar pasukan Ubaidillah bin Ziyad, dan ini yang menjadi dasar mereka akhirnya berusaha untuk menahan Husain. Tatkala Husain tak mau ditahan, bahkan ketika itu Husain tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya, terjadilah peperangan yang tak seimbang. Jadi mereka membunuh Husain dengan takwil ini. Fama kharajan nasu illa bihadza wa amsalihi. Tidak ada orang yang keluar untuk menahan Husain sampai ujungnya adalah terjadi pembunuhan terhadap Husain kecuali dengan hadis yang semacam ini. Walau anna 'azimaha wa ibna 'azimiha wa syarifaha wa ibna syarifiha Al-Husain yasa'uhu baituhu aw day'atuhu aw ibiluhu. Sekiranya ada orang yang paling agung, dan ada orang yang agung, ada orang yang paling mulia, anak yang paling mulia, dialah Husain, yasa'uhu baitu, sekiranya dia merasa cukup di rumahnya,
Tak perlu ikut-ikutan ya untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Atau dhai'atuhu atau ibiluhu, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki daripada harta bendanya, perdagangannya atau unta-untanya. Walau ja'al khalqu yatlubunahu liyaquma bil haqqi, andai kata datang orang-orang menuntut dia untuk menegakkan kebenaran, wa fi jumlatihim Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, lam yaltafid ilaihim, walaupun sekiranya di antara manusia itu ada sebagaimana Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sekiranya mereka mengajak Al-Husain untuk keluar membangkang kepada penguasa yang sah, pada hakikatnya tak layak bagi Husain menoleh permintaan mereka. Ya, wa hadarahu ma anzara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya ada dalam benaknya apa yang Rasulullah ingatkan. Wa ma qala fi akhihi, seharusnya Husain radhiyallahu tabaraka ta'ala benar-benar ingat apa pesan kakeknya Rasulullah kepada saudaranya itu siapa? Hasan. Apa pesan Rasulullah kepada Hasan? Inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wal'allallahu an yusliha bihi baina at-ta'ifatain al-'azimatayn minal muslimin, semoga Allah damaikan dengannya dua kubu besar daripada kaum muslimin. Intinya, kenapa Husain tidak mengambil pelajaran daripada saudaranya Hasan yang menyerahkan jabatan demi persatukan kaum muslimin? Subhanallah. Wa ra'a annaha qad kharajat an akhihi wa ma'ahu juyushul ardi wa kibarul khalqi yatlubunahu. Kalaulah dia berfikir kembali bagaimana pada masa saudaranya Hasan. Saudaranya Hasan menjadi penguasa yang sah, khalifah yang sah. Di belakangnya ada ribuan para tentara. Subhanallah. Di sana ada sahabat-sahabat senior. Yatlubunahu. Yang mereka semua mengajak Al-Hasan untuk memerangi Muawiyah. Tetapi Hasan tidak ingin. Dia tidak ingin dengan sebab dia tertumpah darah-darah kaum muslimin. Subhanallah. Padahal dia memiliki kemampuan. Sebagaimana kita ketahui, setelah terbunuhnya Ali, diangkatlah Al-Hasan bin Ali menjadi khalifah kaum muslimin. Ketika itu begitu banyaknya tentara-tentaranya. Subhanallah. Melihat besarnya tentara-tentara Al-Hasan, berkatalah Muawiyah kepada Amr bin As, "Wahai Amr, kau lihat bagaimana banyaknya tentara Al-Hasan." Subhanallah. Dari tempat sana, dari negeri Syam, dari Kufah sana sampai ke Syam, semua tentaranya. Andai kata pecah peperangan antara tentara-tentara Hasan dan tentara-tentara kita, Allahu Akbar. Apa kata Muawiyah? "Manil muslimin?" Siapa yang kelak akan siapa yang kelak dapat untuk yang dapat mengasuh anak-anak yatim dari kaum muslimin, janda-janda kaum muslimin. Sampai akhirnya berkata Muawiyah kepada Ammar bin As, "Cobalah engkau pergi, tawarkan kepadanya agar kita berdamai saja." Sehingga terwujudlah perdamaian. Padahal Hasan mampu untuk memerangi Muawiyah. Dia memiliki tentara yang banyak, tapi dia tak mau karena ingin menjaga pertumpahan darah kaum muslimin. Mengapa saudaranya Husain tidak mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi dengan saudaranya Hasan? Subhanallah. Fa kaifa tarju ilaihi bi awbashil Kufah? Adapun Hasan, adapun Husain, apa yang diharapkan daripada pengikut-pengikutnya? Sampah-sampah serapah masyarakat di Kufah, para pengkhianat. Mereka yang dahulu mengkhianati ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mengapa dia bergantung dengan tentara-tentara ini? Dengan orang-orang ini, Wa kibaru sahabati yanhaunahu wa yan'auna anhu. Bahkan lihatlah, bagaimana sikap para kibar sahabat. Senior-senior sahabat melarang Husain untuk berangkat. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, semuanya mengatakan, "Kau jangan pergi. Jika kau pergi, kami khawatir engkau terbunuh, tertumpah darahmu." Subhanallah. Sampai ada antara mereka memeluk Al-Husain dan berkata, "Wadahan, selamat tinggal Husain, aku yakin akan tertumpah darahmu." Subhanallah. Bahkan sebagai ada yang memaksanya untuk pulang, tapi tak mau. Husain dia tetap jalan menuju Kufah. Subhanallah. Jadi kibarus sahabah, senior sahabat kala itu, yanhaunahu, melarang Husain jangan sampai dia memberontak. Wa yan'auna anhu, menjauh daripadanya. Wa ma adri fi hadza illa at-taslima li qada'illah. Tapi semuanya telah berjalan, maka kita hanya mampu
menyerahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan segalanya. Wal huznu ala ibni binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baqiyat ad-dahri. Sungguh akhirnya kesedihan jualah dengan terbunuhnya anak daripada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaula ma'rifatu asy-syekh as-sahabah wa iyanul ummati bi annahu amrun sarafahu Allah an ahli baiti wa hala min al-fitnati la yanbaghi li ahadin an yadkhulaha ma aslamuhu abada. Kalaulah bukan karena ilmu para senior-senior sahabat, ya mereka lah ketika itu ujung tombak umat. Memang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja memalingkan kekuasaan daripada cucu-cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hikmah dibalik apa yang Allah telah gariskan. Subhanallah. Seandainya mereka mampu untuk menghalangi agar tak terwujud fitnah ini, ya, maka tak layak seorang pun masuk ke dalam fitnah ini, siapapun juga dia. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap para ulama terhadap Yazid? Berkata Abu Bakar Ibnu Arabi, wa hadza Ahmad ibn Hanbal. Lihatlah ini Ahmad ibn Hanbal ala taqassufihi wa 'azimi manzilatihi fid din wa wara'ihi. Betapa tinggi tingkatnya dalam agama, kewaraannya, kezuhudannya. Qad adkhala an Yazid ibn Muawiyah fi kitab az-Zuhdi annahu kana yaqulu fi khutbatihi. Ahmad bin Hanbal begitu tinggi kezuhudannya, kedudukannya dalam agama, ketika dia menulis kitab bernama Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud, orang-orang yang zuhud. Kitab Az-Zuhdi. Dia memasukkan ke dalam kitab ini perkataan Yazid bin Muawiyah, menunjukkan Yazid memiliki kedudukan tinggi di mata Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Zuhud yang ditulis Ahmad bin Hanbal yang menceritakan tentang zuhudnya para sahabat, dia menyebutkan kezuhudan para sahabat, setelah itu kezuhudan para tabi'in. Di antara kezuhudan sahabat dimasukkannya lah perkataan Yazid bin Muawiyah. Kana yaqulu fi khutbatihi, adalah Yazid bin Muawiyah pernah berkata dalam khutbahnya. Ini dinukil Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Idza marida ahadukum maradan fa ashfa thumma tamathala. Jika salah seorang kalian sakit dan dia hampir sembuh, ya, falyanzur ila afdali amalin indahu falyalzamhu, maka hendaklah dia melihat apa kira-kira amalan yang paling afdal dikerjakannya, hendaklah dia kerjakan. Wal yanzur ila aswa'i amalin indahu falyada'hu, hendaklah dia lihat apa perbuatan dia yang paling jelek yang dia lakukan, hendaklah ditinggalkan. Perkataan ini adalah perkataan Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Bagaimana seseorang ketika sakit dan dia melihat kembali apa amalan yang sekiranya dapat dia lakukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Apa kira-kira amalan yang dapat ditinggalkan agar sembuh penyakitnya daripada kemaksiatan. Intinya Imam Ahmad memasukkan Yazid ke dalam kitabnya ini, menunjukkan tingginya kedudukan Yazid. Ya. Apa kata Abu Bakar Al-Arabi, wa hadha yadullu ala 'azimi manzilatihi. Ini menunjukkan tingginya tingkat Yazid. Indahu bagi Imam Ahmad hatta yudkhilahu fi jumlati az-zuhad min as-sahabati wa tabi'in. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan Yazid ke dalam golongan para ahli zuhud dari para sahabat-sahabat dan para tabi'in alladzina yuqtada biqaulihim, yang dianggap perkataan mereka dapat dijadikan sebagai contoh ikutan. Wa yar'i min wa'dhihim, yang dapat diambil dari nasihat-nasihat mereka, petuah-petuah mereka, perkara-perkara yang seharusnya dijauhkan. Subhanallah, jadikan sebagai pelajaran. Wa na'am, ya ma adkhalahu illa fi jumlatis sahabah. Bahkan Imam Ahmad tidaklah masukkan Yazid kecuali dalam golongan para sahabat-sahabat. Qabla an yakhruja ila dzikri tabi'in. Disebutkannya perkataan ini dalam golongan para sahabat sebelum dia berpindah menyebutkan golongan tabi'in. Karena kitab Zuhud Imam Ahmad itu dia menyebutkan keadaan orang-orang zuhud dari golongan sahabat, setelah itu baru orang-orang zuhud dari golongan tabi'in, perkataan-perkataan mereka. Perkataan Yazid dimasukkan ke dalam golongan ahli zuhud dari golongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya Yazid bagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Walaupun kita katakan bahwasanya para ulama berselisih tentang Yazid, apakah dia masuk ke dalam golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia bukan sahabat Rasulullah, hanya tabi'in saja.
Ulama berselisih, sebagian mengatakan dia sahabat. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, ketika itu dia masih berusia kecil. Ya, sebagian masukkan Yazid ke dalam golongan sahabat, sebagian masukkan ke dalam golongan tabi'in. Subhanallah. Berkata Ibnu Arabi, fa aina hadza min dzikril mu'arrikhin lahu fil khamri? Maka bagaimana mungkin kita benarkan perkataan ahli sejarah bahwasanya Yazid adalah seorang pemabuk, wa anwa'il fujur, seorang yang banyak melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tak senonoh, kejelekan-kejelekan. Ala tastahyun, tidakkah kalian malu masukkan dalam buku sejarah orang yang tak layak kalian masukkan ke dalam golongan tersebut? Karena banyak sekali kedustaan orang-orang dalam perkara ini. Mereka menyebutkan Yazid seorang peminum khamar, meninggalkan salat dan seterusnya. Ya. Wa idza salabahumullahu al-muru'ata wal haya'a, apabila Allah Subhanahu wa taala memang telah mencabut dari mereka sifat malu, ya, wibawa, ala tar'auna antum wa tazdajirun wa taqtaduna bil ahbari wa ruhban min fudala'il ummah wa tarfaduna al mulhidata wal majana min al muntamina ila al millah, hadza bayanun lin nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, lebih baik kalian mengikuti para alim ulama, para ahli ibadah, subhanallah, dan kalian menolak segala macam berita yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang, yang menyampaikan berita dengan dusta, yang mereka menisbatkan diri mereka seolah-olah penjaga agama, padahal mereka adalah pendusta agama, maksudnya kaum Rafidhah, dan dari mereka lah bersumber hal ini. Hadza bayanun linnas, inilah dia penjelasan yang jelas bagi manusia, dan inilah dia petunjuk dan peringatan bagi orang-orang bertakwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Wanzuru ila Ibn Zubair ba'da dzalika. Apa kata Abu Bakar bin Arabi? Dia pula kepada Abdullah bin Zubair setelah itu. Wa ma dakhala fihi min al-bai'ati lahu bi Makkah. Apa dampak yang terjadi ketika Zubair memaksakan diri sebagai penguasa di Makkah? Wal ardu kulluha alaihi, padahal ketika itu sebagian besar bumi ini menjadi musuh bagi Abdullah bin Zubair. Ketika dia paksakan menjabat diri sebagai khalifah. Subhanallah, sebagaimana kita ketahui setelah wafatnya Yazid wafat, Abdullah bin Zubair menobatkan diri sebagai khalifah dan dengan ijtihadnya. Subhanallah, dan ini adalah ijtihad Abdullah bin Zubair yang dampaknya fatal. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, bahkan Masjidil Haram terkepung, bahkan banyak terbunuh di Masjidil Haram, bahkan terbakar Ka'bah disebabkan peperangan antara mereka. Subhanallah. Oh, ini bagaimana ya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair setelah dia dibaiat, bagaimana bumi ini musuh dia. Wanzuru ila Ibni Abbasin wa aqli, tapi bandingkanlah, lihatlah kepada Ibnu Abbas, lihatlah bagaimana sempurnanya akalnya. Subhanallah. Wa iqbali ala amri nafsi, bagaimana dia sibuk memperbaiki dirinya, tak mau membuat hal yang membuat tertumpahnya darah kaum muslimin. Subhanallah. Lihatlah sikap yang benar daripada Ibnu Abbas. Wanzuru ila Ibni Umar wa sannihi wa taslimi lidunya wa nabdhihi lah. Lihatlah bagaimana pula Abdullah Ibnu Umar, bagaimana jalannya, bagaimana dia menyerahkan dunia ini. Dia tinggalkan dunia ini, tak mau, padahal dia layak menjadi khalifah. Tapi dia tak mau berebut-rebut dalam perkara ini. Dia khawatir akan tertumpah darah. Bandingan antara Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Zubair, yang dengannya terjadi perselisihan peperangan. Ya, bandingkan juga dengan Al-Husain bin Ali. Subhanallah. Inilah orang-orang yang berakal. Inilah orang yang dijadikan sebagai contoh. Walau kana lil qiyami wajhun lakana aula bidzalika Ibnu Abbas. Andai kata memang layak untuk menuntut kekuasaan, ya maka lebih layak adalah Ibnu Abbas. Fa innahu walada akhihi Ubaidillah qad dzukira annahu ma qutila zulman. Sesungguhnya benar-benar diketahui bahwasanya dia memiliki saudara bernama Ubaidillah bin Umar. Memiliki dua anak yang kedua-duanya itu dibunuh ketika kedua-duanya berada di Yaman. Subhanallah. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib menempatkan di Yaman Ubaidillah sebagai gubernur, ketika itu Muawiyah utusannya sehingga akhirnya diperangilah. Ketika itu yakni gubernur di Yaman yang dibawa kekuasaan Ali, dan akhirnya dia lari ke Mekah dan tinggallah dua putranya dan kedua putranya dibunuh. Subhanallah. Ibnu Abbas layak untuk menuntut darah yang tertumpah.
Subhanallah. Andai kata dia mau, walakin ra'a biaqlihi ada dam Utsman, lam yaklus ilaihi. Tapi dia melihat fatalnya tertumpah darah. Bahkan darah Utsman belum terbayar. Subhanallah. Dahulu kalau Muawiyah begitu getolnya menuntut darah Utsman. Subhanallah. Sampai akhir wafatnya Muawiyah, ternyata darah Utsman, pembunuh Utsman juga tidak diadili. Subhanallah. Ya, dengan sebab tersebut terpecahlah kaum muslimin, pecahlah perang Jamal, pecahlah perang Siffin. Subhanallah. Fa kaifa bidami waladi Ubaidillah. Jangankan kedua putra Ubaidillah yang merupakan keponakan baginya dituntut kedua darahnya, bahkan darah Utsman pun belum lagi terbayar. Subhanallah. Wa annal amra rahiqun, sesungguhnya urusan bercampur baur antara hak dan batil, sulit untuk menyidang. Subhanallah. Sulit untuk menegakkan kebenaran kala itu. Qad kharaja anhu hifdhan lil asli. Kedua-duanya keluar tak mau menuntut kekuasaan untuk menjaga asal daripada Islam, wa huwa ijtima'u amril ummah, agar umat ini bersatu padu. Subhanallah. Wa haqni dima'iha wa atilafi kalimatiha, agar umat tidak saling menumpahkan darah mereka, terjaga darah mereka, mereka satu kalimat, satu kesatuan. Allahu Akbar. Inilah diantara tujuan syariat, menyatukan kaum muslimin. Maka segala sesuatu yang membuat kaum muslimin pecah belah, hukumnya adalah haram. Tak boleh. Subhanallah. Gara-gara berpolitik, akhirnya berpecah belah kaum muslimin. Gara-gara memilih si A dan si B, berpecah belah kaum muslimin, sehingga menumpahkan darah. Tak benar. Subhanallah. Ini perkara dicela dalam agama. Wada'il amru yatawallahu aswad mujadda' asbah ma amara bihi sahibu syara' salawatullah alaihi wasallam. Salawatullah alaihi wasallam. Bahkan berikan urusan kepada seorang penguasa, sekalipun penguasa yang terpilih tersebut yang menjabat sebagai penguasa adalah budak hitam. Subhanallah, yang cacat, yang hidungnya terpotong, patuhi dia sebagaimana diperintahkan Nabi yang mulia sallallahu. Nabi memerintahkan kita taat kepada penguasa meski dia budak asalnya, berkulit hitam, terpotong telinganya atau hidungnya, patuhi dia. Itu perintah Nabi yang mulia SAW. Patuhi agar tidak muncul mungkar lebih besar berupa pemberontakan yang melahirkan peperangan antara kaum muslimin. Wa kullun minhum 'azimul qadri mujtahid wa fima dakhala fihi musibun ma'jur. Setiap para sahabat memang layak kita katakan semua mereka berijtihad. Subhanallah, semua berijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat ganjaran pahala 2 pahala. Subhanallah. Ya. Walillahi fihim hikamun fid dunya qad anfadhahu, dan Allah telah menggariskan segala macam hikmah dengan apa yang terjadi di dunia ini. Yang Allah telah tetapkan, subhanallah, sehingga terbunuhlah Husain, sehingga terbunuhlah Abdullah bin Zubair, sehingga tertumpahlah darah kaum muslimin itu di dunia. Wa hukman fil akhirah qad ahkamahu wa farigha minhu, dan Allah memiliki kebijakan, keputusan di negeri akhirat yang Allah telah tetapkan. Faqduru hadhil umur maqadiraha, maka hendaklah kalian senantiasa menimbang-nimbang perkara ini. Bahaya sekali perpecah belahan, pemberontakan bahaya. Allahu Akbar. Wanzuru bima qabalaha Ibnu Abbas wa Ibnu Umar faqabiluha. Lihatlah bagaimana sikap Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ibnu Umar. Lihat sikap keduanya, ikuti keduanya. Keduanya menjaga, subhanallah, agar tak tertumpah darah kaum muslimin. Ketika Muawiyah naik ke atas mimbar, berkata Muawiyah, siapa yang lebih berhak daripada kami? Kami yang paling berhak untuk memegang kekuasaan ini. Ketika itu apa kata Abdullah bin Umar? Aku ingin bangun, berdiri, berteriak, mengatakan, yang lebih berhak daripadamu adalah orang yang dahulu memerangi engkau. Subhanallah. Ya, dia lebih berhak daripadamu. Tapi aku ingat ketika itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aku tak jadi berdiri untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Itu kata Abdullah bin Umar. Subhanallah. Luar biasa cerdasnya. Demi persatuan dia tinggalkan dunia. Subhanallah. Wala takunu minas sufaha alladziina yursiluna alsinatahum aqlamahum bima la faidata lahum fih. Jangan meniru orang-orang bodoh yang mereka tak segan-segan dengan lidahnya mengucapkan berbagai macam ucapan. Ya, yang tak senonoh, mereka dengan penanya menulis berbagai macam sejarah yang tak senonoh untuk diucapkan, tak ada manfaatnya. Hanyalah celaan belaka. Wala yughni minallahi wala min dunyahum syai'an anhum. Yang tak ada gunanya bagi dunia mereka dan tak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wanzuru ilal a'immatil akhyar. Lihatlah kepada para ulama-ulama yang terpilih. Wa fuqaha'il amsar, ahli fiqih yang ada di kota-kota besar. Hal aqbalu ala hadhil khurafat. Wa takallamu fi mithli hadhil hamaqat. Apakah mereka berbicara tentang khurafat yang disebutkan oleh musuh-musuh Islam? Kaum Rafidah. Subhanallah. Bal alimu annaha asabiyat jahiliyah. Mereka paham semuanya sejarah yang disimpangkan adalah dampak daripada asabiyat jahiliyah. Dampak daripada fanatik-fanatik jahiliyah. Wahamiyah batilah. Ya, fanatik-fanatik yang batil. La tufidu illa qat'al habli bainal khalqi. Yang hanyalah membuat terputusnya hubungan antara hamba. Wa tashtitis syamal. Membuat terpecah belahnya kekuatan. Wa ikhtilafil ahwa. Membuat berbeda-bedanya, bersisinya hawa nafsu manusia. Wa qad kana ma kan, dan asalnya telah terjadi. Subhanallah. Wa qala al-akhbariyuna ma qalu, dan orang-orang yang menulis sejarah mengatakan apa yang mereka katakan. Fa imma sukutun, maka lebih baik engkau diam. Wa imma iqtida'un bihal ilmi, atau jika tidak ikutilah para ahli ilmu dalam menyikapi fitnah yang terjadi antara kaum muslimin. Wa tarhun li saqafatil mu'arrikhin wal udaba, tinggalkan segala macam kicauan yang menyimpang daripada ahli sejarah dan para sastrawan. Wallahu yukammilu alaina wa alaikum an-na'ma'a bi rahmatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk kita dan kalian nikmat-nikmatnya. Demikianlah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yazid bin Muawiyah. Bagaimana sebenarnya pembunuhan Husain yang terjadi semuanya dengan ijtihad Husain. Yang dalam hari ini Husain keliru. Radhiyallahu anhu warḍah, tapi semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak layak kita menjelek-jelekkan siapapun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita diam, menutup lisan-lisan kita, karena Allah telah menahan tangan kita untuk tidak menumpahkan darah mereka, tahan lisan kita untuk tidak mencela mereka. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Berikutnya ikhwatal Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyimak serta menyaksikan siaran kami di kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya seputar pembahasan yang telah kita simak bersama melalui layanan line telepon. Baiklah, kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dari Ibu Nur di Tiris. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, peninggal dari para sahabat, apakah kepemimpinan mereka-mereka ini tidak dimusyawarahkan seperti para sahabat memilih pemimpin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, untuk Ibu Nur di Air Tiris, Allah tabaraka ta'ala. Setelah meninggalnya para sahabat, apakah kekhalifat tidak lagi diputuskan dengan jalan musyawarat? Sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwasanya al-khilafah ala minhajin nubuwah, kekuasaan di atas jalan kenabian, yaitu hanya berlaku pada masa khulafaur rasyidin. Jadi yang benar-benar khalifah yang syar'i diangkat sebagai khalifah rasyid yang terbimbing, itu hanya berlaku pada 30 tahun pertama Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak masa Abu Bakar Siddiq 2 tahun sekian, Umar 10 tahun sekian, Uthman 12 tahun sekian, Ali 4 tahun sekian, dan Hasan 6 bulan. Yang 30 tahun ini kekhalifahan dijalankan dengan sistem yang ditentukan dalam syariat. Bisa dengan wasiat, sebagaimana Abu Bakar memberikan wasiat kepada Umar menjadi penggantinya. Bisa pula dengan sistem musyawarat, sebagaimana bermusyawarat sahabat mengangkat Abu Bakar, mengangkat Uthman, dan mengangkat Ali, dan mengangkat Hasan bin Ali. Adapun setelah Muawiyah radhiyallahu anhu dan Muawiyah itu menjadi khalifah dengan pemberian Hasan. Hasan turun dari jabatan khalifahan demi menjaga persatuan kaum muslimin, dan dia berikan ketika itu jabatan kepada Muawiyah. Pengangkatan Muawiyah syar'i,
Hasan memberikan kepadanya ketika itu. Ya. Kemudian Muawiyah melihat betapa khawatirnya Muawiyah jika kelak setelah dia meninggal belum ditentukan siapa pemimpin. Muawiyah begitu traumanya dengan peperangan yang terjadi pada masa sebelumnya antara kaum muslimin pada perang Jamal, pada perang Siffin. Muawiyah berijtihad. Kalaulah sekiranya dia serahkan urusan kepada kaum muslimin yang mengangkat pemimpin-pemimpin setelah dia, akan muncul perselisihan. Subhanallah, orang-orang Syam tentu tak rela kekuasaan kuat daripada Bani Umayyah, tak rela mereka. Karena Syam telah dikuasai Bani Umayyah sejak 40 tahun. Subhanallah. Setelah Rasulullah SAW, pada masa Umar bin Al-Khattab, 20 tahun negeri Syam dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah, oleh Yazid, oleh Muawiyah. Setelah menjadi khalifah 20 tahun, 40 tahun, mereka tak akan pernah rela kecuali kekuasaan ada pada dinasti Bani Umayyah. Sementara orang-orang Kufah tak rela kecuali kekuasaan ada pada tangan yakni Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Hijaz, mereka tak pernah rela kecuali kekuasaan ada pada tangan Abdullah bin Zubair dan semacamnya. Di sana ada yang berpotensi menjadi khalifah sebagaimana Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Karena khawatir perpecah belahan, pertumpahan darah, berijtihadlah Muawiyah. Apa ijtihadnya? Setelah saya nanti meninggal, maka saya serahkan kekuasaan kepada putra saya Yazid bin Muawiyah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Itu ijtihadnya Muawiyah. Maka sejak itu berubahlah jabatan kekhalifahan ya dari sistem musyawarat menjadi sistem kerajaan, ya turun temurun diwarisi oleh keluarga raja. Ya, oleh karena itulah dikatakan Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam yang paling adil seadil-adilnya. Dan banyak sekali keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Nah, Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, Anda dapat bertanya kembali. Halo? Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ini dengan Umu Sarah di Sumbawa. Nah, Ummu Sarah, silakan. Gini Ustaz, apa sih baiat itu Ustaz? Soalnya kan di sini ada yang ngajak kita baiat gitu, apa boleh gitu? Ya, cukup pertanyaannya. Itu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ba'd. Baiat dalam bahasa Arab dari kata-kata baya yubayu bai'atun. Yang artinya adalah baiat secara bahasa artinya adalah yakni janji atau sumpah seseorang dengan seorang untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan patuh dan taat kepadanya. Inilah makna baiat. Ya. Kalau kita katakan rakyat membaiat pemimpinnya, maknanya rakyat berjanji untuk patuh setia dan taat kepada pemimpinnya. Tidak memberontak kepada pemimpinnya. Ya, membantu pemimpinnya dalam perkara-perkara ma'ruf, itulah namanya baiat. Dan dalam Islam kita diperintahkan berbaiat kepada pemimpin kita. Pemimpin kaum muslimin. Ya. Barang siapa yang telah tegak menjadi pemimpin kaum muslimin wajib dipatuhi, wajib ditaati. Inilah namanya baiat. Ya. Dan dalam Islam baiat itu adalah hak penguasa yang wajib ditaati. Bukan hak pemimpin-pemimpin kajian, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok dalam Islam. Ciri-ciri kelompok itu sesat ketika kelompok-kelompok itu mewajibkan semua pengikutnya membaiat imam mereka masing-masing. Ini kelompok sesat menyimpang. Subhanallah. Karena konsekuensi baiat yang syar'i itu, jika ada muncul pemimpin yang lain, maka tak boleh, harus diperangi. Subhanallah. Ya. Maka baiat yang ada di sebagian masyarakat, seorang pemimpin dalam yakni mungkin dalam kelompok-kelompok tertentu, dia wajibkan baiat kepada saya, ya sumpah setia kepada saya. Ini baiat yang batil, tak boleh. Subhanallah. Ini akan memecah belah kaum muslimin. Akan muncul banyak sekali baiat-baiat. Setiap kelompok merasa dirinya paling benar, dan dia akan menggugurkan iman kelompok lain, mengkafirkan kelompok lain, dan segala macam efek-efek negatifnya. Maka tak boleh dalam satu negeri ada kecuali satu baiat kepada pemimpin yang tertinggi, subhanallah, yang wajib dipatuhi. Adapun baiat-baiat yang lain tak boleh. Ya, itulah ciri-ciri kelompok yang menyimpang dalam Islam. Ya, bahkan terkadang sebagian kelompok menyuruh orang mengikuti kelompok ini mengulangi syahadat kembali.
di hadapan imam mereka yang mereka nobatkan menjadi imam. Bahkan terkadang mereka buat negara bayangan. Ya, apa itu negara bayangan? Mereka seolah-olah punya amir sendiri, amir tertinggi di negeri Indonesia ini. Setiap nanti tempat ada lagi amir-amir tempatan yang berpangkat sama dengan gubernur dan seterusnya. Di bawahnya ada lagi. Ini semua adalah kekuasaan bayang-bayang. Ini semuanya tak boleh dalam Islam. Akan memecah kaum muslimin. Jadi baiat yang ada di tempat-tempat manapun di negeri kita ini, ya, kepada pemimpin-pemimpin kajian, pemimpin-pemimpin kelompok adalah baiat yang batil, hanyalah memecah belah kaum muslimin. Tak boleh hukumnya ditaati dan dipatuhi. Subhanallah. Dan mereka akan mengikat para pengikut mereka untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Sebagian kelompok ini mewajibkan pengikutnya untuk menyumbang sekian persen. Ada yang menyumbang 10% daripada pencarian mereka, nafkah mereka. Subhanallah, wajib di store. Ini semuanya pada hakikatnya adalah ya kekuasaan berkedok agama. Kepentingan dunia, harta berkedok agama. Wallahul musta'an. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di antaranya. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana bersikap terhadap penguasa yang terlihat kepada kita berbuat salah? Dan apakah hukumnya mengajak umat mencela penguasa yang sah? Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Islam itu tegak dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Umat ini menjadi umat terbaik ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia karena kalian menegakkan amar ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan dalam Islam, mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat, tak satu derajat. Berkata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran yang terkadang, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika tak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika tak mampu, hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika dhaful ibad, dan itulah sejelek-jeleknya dan itulah serendah-rendahnya ibadah. Dengan hadis yang mulia ini, maka hendaklah setiap orang mengerti di mana posisinya. Mengingkari penguasa yang salah tak sama dengan mengingkari rakyat jelata. Mengingkari seorang pemimpin di perusahaan yang salah tak sama dengan mengingkari karyawan biasa. Anak mengingkari orang tuanya tak sama dengan anak mengingkari anaknya sendiri atau cucunya. Subhanallah. Ini adalah hal yang harus diketahui. Mengingkari tetangga tak sama dengan mengingkari anak sendiri. Maka kalau kita berbicara dengan penguasa, siapakah yang berhak mengingkari penguasa? Yang memiliki akses ke penguasa. Para ulama-ulama. Dan cara mereka mengingkari penguasa dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang lembut. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Musa, ya, dan Harun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? "Idhhaba ila fir'auna." Kalian berdua pergilah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Hendaklah kalian berdua berkata-kata dengannya perkataan lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh saja dia akan kembali mengingat, bertaubat. Ya, ada seseorang yang datang kepada penguasa dinasti tertentu, dinasti Bani Abbas. Dia berkata, "Wahai khalifah, saya mau berkata-kata dalam bentuk nasihat. Saya ingin nasihati engkau, tapi ini nasihat sangat keras. Mohon kau tahankan, siaplah telingamu mendengarnya." Berkata sang raja, "Saya tak siap menerimanya. Saya tak mau ada orang yang menasihati saya dengan cara-cara keras dan kasar. Sebelumnya saya bertanya kepadamu, apakah engkau itu lebih baik daripada Musa?" Jawab. Dia katakan, "Tentu Musa lebih baik daripada saya." Kemudian dibalikkan khalifah, "Apakah saya ini lebih jelek daripada Fir'aun?" Maka berkatalah orang tersebut, "Enggak, engkau lebih baik daripada Fir'aun karena engkau seorang mukmin." Maka berkatalah ketika itu khalifah, "Bayangkan saja, Musa yang lebih baik daripadamu, disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya. Sementara Allah perintahkan Musa untuk menasihati Fir'aun dengan perkataan yang baik dan lemah lembut. Bagaimana mungkin engkau berkata-kata jelek, berkata-kata kasar di hadapan saya? Saya tak siap menerimanya." Subhanallah.
Maka tentunya penguasa bukanlah maknanya semua perbuatan penguasa kita benarkan, yang salah kita salahkan. Kita ingkari, tapi hendaklah pengingkaran terhadap penguasa masing-masing orang memiliki kapasitas tertentu, subhanallah. Ya. Dan tidak benar pengingkaran kepada penguasa akan melahirkan kemungkaran lebih besar. Kenapa diharamkan memberontak meski penguasanya zalim sekalipun? Jawabannya, memberontak kepada penguasa yang zalim akan menimbulkan fitnah kemungkaran lebih besar, tertumpahnya darah kaum muslimin. Karena itulah Nabi memerintahkan umat agar bersabar dengan kezaliman penguasa. Bukan untuk kepentingan Nabi SAW, bukan. Tapi untuk kepentingan umat Islam. Kita melihat banyaknya negeri kaum muslimin yang carut marut disebabkan karena apa? Pemberontakan terhadap penguasa-penguasa mereka yang mereka anggap zalim, tiran. Subhanallah. Maka tidak benar ketika ada orang yang mencela penguasa. Ya, menjelek-jelekkan penguasa tak benar. Apalagi di media sosial, apalagi di mimbar-mimbar bebas. Menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa tak ada gunanya. Tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Bahkan mungkin akan mendatangkan kemudaratan lebih besar. Tak boleh. Jangankan penguasa yang menjadi simbol suatu negara. Kita saja rakyat jelata tak ingin disebarkan aib kita di hadapan orang banyak. Kita tak ingin dicela di media sosial, tak ada yang mau dicela, subhanallah. Maka bagaimana hal ini kita terapkan kepada penguasa kaum muslimin? Ya Allah taala alam. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di pertanyaan pesan singkat kita bacakan pula. Ustadz, apakah yang membuat Syiah sesat dan kapan sebenarnya munculnya Syiah? Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Tentunya Syiah ini tidak muncul dalam bentuk kelompok sebagaimana sekarang langsung. Dia tentunya ya berproses. Ya, kemunculan Syiah tersebut menyolok sekali pada masa ya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Kemunculan mereka itu ada pada masa Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Ya, ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba. Dia ingin meruntuhkan Islam dari dalam. Dia beragama Yahudi dan dia berpura-pura masuk Islam, dan dia melihat tak ada cara untuk meruntuhkan Islam kecuali dengan memecah belah antara kaum muslimin. Maka Abdullah bin Saba inilah yakni tokoh yang paling utama membuat berbagai macam trik-trik fitnah terhadap Utsman nepotisme, Utsman yakni memukuli para sahabat, Utsman yakni memakan harta kaum muslimin, sehingga akhirnya muncullah ketika itu berbagai macam fitnah sehingga terbunuhlah Utsman bin Affan dan sampai seterusnya. Ya. Sampai di antara mereka itu ya membuat banyak sekali hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya. Dan Syiah terus berkembang menjadi satu ideologi sesuai dengan berkembangnya zaman. Ya, semakin banyak kabarnya berbagai macam bentuk kesesatan, tapi dia tidak muncul secara sekaligus, perlahan-lahan. Subhanallah. Ya. Dan akhirnya mereka pun berpecah belah. Mereka berpuak-puak. Tak sama seluruh kelompok Syiah. Ya, berbeda-beda mereka. Ada Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ithna Asyariyah, ada Syiah Ja'fariyah, dan macam-macam kelompok lainnya. Yang mereka juga berpuak-puak memiliki etikat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Yang mereka memiliki kesamaan, menunjukkan mereka sesat. Pertama, semuanya mereka beragama dengan mencela para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu kesamaan mereka. Yang mencela para sahabat-sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling tampak pada kesesatan Syiah. Dan itulah agama mereka. Ya, dari situlah mereka membangun agama mereka, mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak tentunya penyimpangan lainnya yang tak akan mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk membahas penyimpangan-penyimpangan Rafidhah ini yang begitu banyak. Wallahu taala alam. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita sampaikan dan bacakan di kesempatan siang hari ini, Ustaz, dan menutup perjumpaan dalam bahasan kajian kita di siang hari ini. Mohon sebagai hitam atau istifadah. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Sejarah bukanlah sekedar sejarah yang dibentangkan, tapi hendaklah setiap orang mengambil pelajaran daripada sejarah.
apa yang terjadi pada masa kaum muslimin, ya, peperangan antara sesama kaum muslimin disebabkan karena kekuasaan, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Hendaklah jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang datang belakangan. Jangan sampai yang membuat hancurnya persatuan gara-gara kekuasaan. Dan kita telah mendekati masa-masa pemilihan presiden. Jangan sampai hal ini membuat pecah bangsa ini. Hanya gara-gara memilih A dan B akhirnya kita pun bertengkar. Subhanallah. Jaga persatuan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.